Hayabusa Pok aja ya. Yap. Dan nanti yang ngekelarinnya itu antara Kadita atau mungkin Pococo Papa Pulung. Oke, berarti inilah game ketiga antara Kings dan juga Onyx. Jadi buat sobat-sobat Epic Coach Online di kolom komen, boleh langsung berikan dukungan-dukungan kalian daripada heboh nggak jelas. Saya butuh coach Pak Pulung. Apa? Aku butuh coach. Itu di kolom komen banyak. Banyak ya. Ih, pada pinter-pinter banget. Wah, tapi kali ini lihat Gemini. Masa ketemu sama Shogun juga di area atasnya. Dan Keidot, Iya. ini rotasi Keidot sama Iya. Bubu sih yang penting Pak Pulung. Iya, Hayabusanya yang kelempar. Iya, Tapi bukan. gagal sih, sebenarnya belum komplit tuh misinya. Harusnya purple buff-nya tuh yang kelempar tuh. Iya. Lah, bubunya hehehe, ejectornya masih cooldown. Berhasil KD selamat untuk upgrade tersebut dan sejauh ini harusnya masih berhasil. Iya, masih bisa dikocek dan kali ini Keidot yang langsung melahap ke arah serang Maipanka. Kali ini masih dibalikin keadaannya dan X-Win. Ternyata Keidot yang tumbang begitu saja karena X-Win masih bisa menahan tentunya semua damage yang dimiliki sama Kings. Ini Keidot yang keculik pertama yang harusnya kita lihat, memang harusnya Kings ini bisa dapetin momentumnya dengan ada Johat dan juga Selena. Tapi ternyata mereka harus respect sama damage dari seorang Maipan juga menurut aku Pak Pulung. Yap, belum lagi tadi Hayabusanya bagus ya Quad Shadow-nya ya. Kencang sekali Quad Shadow, Phantom Shuriken, pindah tempat, Phantom Shuriken. Masuk keluar. Iya kayak begitu tuh. Damage-nya kan ampun-ampun, masalah Phantom Shuriken, Mark-nya ditinggalin. Dia cuma tinggalin mark aja ya Pak Pulung. Iya, itu dia. Oke, Dora di bagian tengah ada ejector lagi yang langsung dikeluarkan. X-Win-nya berhasilkah selamat pergi dari area tersebut. Bonceng bola dikeluarkan, sedikit lagi Happy Trisa. Ada flicker yang dikeluarkan tapi terkena efek dari satu Mountain Shocker begitu baik. Dan bahkan untuk sekarang memaksakan diri dan bener aja daripada dia harus dead sendiri. Mending bawa orang sekaligus. Mending bawa orang yang bahkan kali ini Keidot menjadi pertukaran juga dari Maipan dan X-Wing juga yang tadi tumbang dari Onyx. Ini mau gak mau reset lagi dari kedua tim. Dan di level 4 yang dimiliki sama Vimoro dan Turtle pun sudah mulai respawn. Ini siapa yang dapetin Turtle ya? Tentunya akan ada penculikan kah? Karena harusnya Kings bisa lebih menculik dengan cukup baik. Tapi kali ini bahkan langsung dikomboin begitu saja. Round 5 juga langsung connect Pak Pulung. Kombonya jalan begitu memang. Tyrant Revenge ditabrak lagi sama Kadita tadi langsung jadi udah. Coba yuk. Oke. Tapi kamu pakai Warman. Kayaknya saya kelebihan deh kalau pakai Kadita tuh saya lurusnya. Lah. Tyrant Revenge-nya ke kanan, saya ke kiri. Mohon maaf ini kagak connect Pak Pulung ya. Aduh, dan bahkan kali ini lihat Bubunya belum level 4 tentunya belum punya Unstoppable Force. Dan bahkan Keidot pun yang kali ini kelihatan banget ya. Dengan satu orang Kadita ini agak sulit juga Selenanya meskipun dia bisa dapetin satu pemain yang bisa diculik dengan satu buah Abyssal Era Pak Pulung. Wah, selamatkan dia. Masih ada Rockwave dan berhasil kabur dari tersebut. On point sekali. Dengan waktu yang sangat-sangat tepat, selamat sudah. Bubu akan ditabrak, tidak sempat. Tapi Quad Shadow-nya Phantom Shuriken dikeluarkan tapi tidak menyenggol sedikit pun. Tipis banget, agak sedikit belok tadi ya Phantom Shuriken-nya gak connect. Dan bahkan kali ini Shogun yang coba nahan di area depan mau gak mau karena mengingat dari Keidotnya harus pulang. Tidak ada yang menjaga sisi mid lane-nya. Sementara X-Win mau tidak mau mereka tidak mau gegabah bersama dengan Vimorov juga kali ini. Lihat, masih punya Quad Shadow. Itu kalau Quad Shadow-nya hilang, tapi malah Bubu yang di-bait begitu saja. X-Win mulai datang kali ini, Tyrant Revenge dan juga Tyrant Knights connect. Dan bakal ada Shadow Kill mengarah seorang Bubu, tapi Bubu masih cukup tanky Pak Pulung. Yap, Unstoppable Force-nya memang ngekor kemana Hayabusa pergi. Pulang kampung juga diikutin tadi tuh. Ini jujur Onyx di arah early game gak tahu ya, beda banget sama game 1 game 2. Mereka benar-benar agresif banget di game kali ini. Pertama dari rotasinya, yang dimana banyak banget momen dimana X-Win masuk ke area depan dengan Tyrant Revenge ya, Vimorno pun juga walaupun ada Joet dia mencoba untuk invasi dengan adanya Quad Shadow. So far ini benar-benar bagus banget untuk Onyx, tapi ada satu sedikit celah sih bagi teman-teman Kings untuk bisa mengembalikan ini semua, yaitu datang dari Keidotnya. Karena kenapa dari tadi Keidot tuh udah dapat banyak banget on point dari lele-lele yang connect, tapi problemnya adalah on point banget loh itu Tyrant Revenge, flicker kena hilang udah untuk kali ini dari Sun Sin. Sementara itu Vimorno mulai masuk akan menjadi sang eksekutor walaupun damage-nya cukup terbagi. Belum ada yang berhasil dia bawa juga untuk pulang menuju ke arah PES. Tapi Shogun di bagian belakang masih bisa kabur. Benar, aku setuju juga yang Choji bilang. Keidot padahal gak terlalu banyak ya miss dari Abyssal Arrow-nya. Iya banyak banget. Cuma masalah itu bisa di-counter balik sama seorang Maipan nih. Iya dan itu jadi kayak yang tadinya worth it banget jadi gak worth it lagi. Yang tadinya harusnya ngeculik, jadi diculik. Tentunya kayak Maipan tadi sih. Iya, tapi kali ini lihat Maipannya yang bakal langsung dilempar begitu saja. Ejector on point kali ini mengarah ke seorang Maipan yang sendirian aja jalan-jalan di sungai.
Pun. Pun mau ketemu ini ya turtle ya tuh tadi. Tapi ternyata tidak ada backup dan bahkan kali ini Newt-nya di area bawah Papulung digigit sama Kupa. Iya belum, memang menit-menit segini Popeyes memang belum ya. Iya, Memang harus belum sabar ya, berjaya dia. Oh belum berjaya ya? Memang belum, tapi nanti. Nanti tunggu saya loncat kamu ya. Ini bakal sulit dan Moon harusnya dia lebih memprioritaskan untuk dapetin target terlebih Yep. dahulu di area bawah. Menang harusnya sisi objektif di bottom lane itu ya di menit-menit bawah, menit-menit sekarang untuk Popeye-nya masih juga belum dan Tyrant Race-nya udah langsung connect juga. Sementara itu untuk bubunya belum ada ejector yang bisa dikeluarkan, namun kali ini turtle-nya malah berhasil diambil juga oleh Shogun. Begitu baik tadi apapun yang dia lakukan. Gemini ya seorang diri di bagian depan, ada ya Busa kali ini yang berhasil diamankan juga dengan rock wave-nya. Belum ada pemain yang ditumbangkan tapi Shogun berhasil mengejar ke bagian belakang, berhasil kado untuk mendapatkan langsung ke arah Maipan, tapi Maipan masih bisa selamat. Kaidotnya mulai maju ke bagian depan, tapi kena dengan adanya boncing ball, malah Shogun kali ini digigit oleh Kupa, kelar hidupnya. Itu dia buying time lama banget sih si Shogun. Kayak dia gocek-gocek, dia nggak sempet gampang ditumbangkan karena dia masih punya shield juga. Dan bahkan sampai harus nunggu Moon-nya rotasi ke area mid juga Pak Pulung. Iya loh, panjang sekali tadi warnya itu. Dan kali ini lihat Maipan sama dengan Bun berfokus. Pokoknya turret punya Popol Kupa. Tapi kali ini Maipan bakal lari tentunya. Dan bahkan Ocean Edity masih bisa ditahan kali ini. Oh tapi X-Win mulai masuk dari Selonya yang bakal coba ditargetkan. Maipannya hilang lagi dan lagi Pak Pulung. Yap, K-Dotnya langsung disamperin begitu ya. Kuat Shadow, ada Phantom Shuriken, ada Mark yang ditinggalkan. Namun untuk kali ini ada Shadow Kill. X-Win mundur ke bagian belakang, darahnya gak begitu banyak. Bubuya tertinggal di bagian belakang, Phantom Shuriken lagi, sedikit lagi tersisa. Satu last hitnya akan diambil oleh Yuzong Gemini. Orang yang ngechat tiap hari, orang yang ini makanan jadiannya malu Gemini. Itu padahal tinggal satu shuriken lagi ya dari Vimornov-nya. Tapi Gemini ternyata yang mengamankan poin kill-nya. Dan kali ini cukup banget buat Onyx Shogun. Kali ini dia coba untuk nahan tapi agak sedikit terlambat. Dia sendirian digigit sama Popol Kupa, item Kupa. Dan Gemini pun mulai keluar dari busnya dan tumbang Shogun di area atas Papulung. Kelar lagi tapi Gemininya terbang. Siapakah yang bisa mengejar dia sampai ke awan-awan tersebut? Tapi tidak, namun untuk kali ini ada Abyssal Row yang connect. Untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Selamat sudah Gemini. Wah itu tipis banget. Untung Gemini kaget tiba-tiba loh kok ada lele keluar dari rumputan. Wow, dan tidak tumbang juga Gemininya, malah masih bisa survive, masih bisa balik ke base. Dan kali ini dari Onyx yang sudah mengantongi 3 turret, ini harusnya atasnya benar-benar diwaspadai sama King sih. Terutama dari Purple Buff Vecelo juga gak sih Pak Pulung? Iya bener banget. Dan ini balik lagi dari Montan Jajoji sih melihatnya bahwa Moon kembali lagi jadi orang penting ya seperti game pertama tadi. Damage-nya itu udah gila loh tadi. Beberapa gigitan udah cukup membuat Newt-nya aja juga agak-agak sempoyongan gitu digigit-gigit sama sama Kupanya. Ini X-Win juga deh tadi momen yang diciptakan bagus loh. Dari tadi Tyrant Revenge-nya bergantian dengan Maipan. Untuk kali ini coba lihat lagi. Ada sebuah ejector langsung melemparkan X-Win ke bagian belakang, tapi dengan flicker dia masih bisa selamat mundur lagi. Nah, Demonic Force-nya langsung lompat ke bagian depan. Ada Shadow Kill dikeluarkan tapi Popeyes-nya nggak ada follow up damage. Dia pun langsung hilang di bagian belakang, ditabrak dengan adanya Abyssal Row. X-Win-nya hanya terdiam sesaat. Black Dragon Form-nya belum landing, mulai landing. Ada lagi Furious Dab, Dragon Tail, sedikit lagi tersisa. Siapakah yang akan disedot? Selo ternyata. Iya, tapi tidak ada yang tumbang dari Kings, hanya Newt saja. Dan itu tipis banget juga dari Shogunnya. Masih bisa survive dan kali ini lihat dari Onyx mereka berfokus terhadap turret di area mid. Bubunya hilang begitu saja, bakal tabrak balik Falling Starmon dari Shogun. Membuat Onyx mau tidak mau mereka harus mundur. Tapi Maipan siang-siang makan lele. Waduh. Cakep. I love you. Oh aduh. Ayah Fluile. Le siapa Sule? Aduh. I love you until I tue. Iya, tapi serius sih. Bodoh amat. Ini dari performa X-Queen ya, coba dilihat ya. Dari X-Queen yang coba loncat ke arah depan tahanan tadi. Itu apalagi kita bisa melihat bahwa gerakan dari Gemini yang benar pinter banget. Dimana di saat Demonic Force-nya udah turun dari Newt, langsung di Petrify, langsung diangkat. Kena tuh ke arah jauh headnya, tapi sayang sekali ada pelukan. Memang bisa ngambil ke arah Bubu, cuman harus ditumbangkan begitu saja. Dan Joji jamin sih ini LG tersenyum ini. LG tersenyum. Melihat covernya X-Win, LG tersenyum ini. Karena apa ya? Momentum yang dibuat dari tadi oleh X-Win selalu bisa connect sama Maipan. Anggapannya X-Win Tyrant Revenge itu ada ejector yang dimanfaatkan sama Bubu. Iya. Udah keluar duluan. Jadi Onyx kayak dapetin info, oke ini udah gak ada ejector nih. Gas. Langsung gaspol.
Gas. Kupanya paling depan. Ya. Oke, dan kali ini Moon berfokus banget sama objektif turretnya. Tapi X-Win dapetin satu pemain bubu yang ada ngumpet di area busnya tentunya. Shadow Kill udah mulai dibuka, kali ini hanya ngepok aja ke arah Kings. Dan bahkan Gemini juga, aku mau ikutan. Mulai datang Black Dragon Form, tapi ternyata itu cukup buat Onyx. Mereka tidak mau terlalu paksain team fight, tapi Maipan udah ngebuka dengan Rock Wave, Pak Pulung. Yap. Dan Maipan dia pun kali ini setelah tadi ada Rock Wave yang dikeluarkan gak kena karena siapapun malah dia langsung menghilang. Popiasnya mulai mengamuk, siapapun langsung dilompatin juga. Sementara untuk Moon langsung dikejar bisa-bisa di area yang berbeda. Tapi Hayabusa yang untuk kali ini berhasil didapatkan sedikit lagi epitrial dari Popolenkupa. Dan Popolenkupa berhasil diambil, hanya ada satu ditukar dengan 4 player sekaligus. Padahal tuh tadi sebenarnya momentum buat Onyx mereka udah bisa balik ya. Tapi tiba-tiba Maipannya nyemplung ke dalam tanah dan di follow up sama Onyx yang lain. Wah, dicuekin bahkan tadi sama ini ya, Jowhead. Dan Vimonov juga agak-agak blunder tadi kayaknya. Semua konsidonya digunakan padahal tiga-tiganya itu udah dikerumunin sama teman-teman dari Kiso. Kemanapun dia pergi langsung dipeluk oleh teman-teman Terus Kings. sebenarnya Onyx udah gak punya resource skill yang banyak Iya. ya sebenarnya. Jadi kayak mereka paksain banget tim fightnya tadi. Dan dimanfaatkan sama Kings, mereka balikin keadaannya gitu loh. Nah ini Din, masalahnya sekalinya Kings jalan bareng-bareng 5 orang. Ya Hayabusa hanya abang-abangan ninja jadinya. Damage-nya bakal kebagi banget ya. Abang cilok bagi-bagi cilok. Iya, bakal sulit banget tadi damage-nya yang masuk. Namun untuk kali ini kita lihat aja momen seperti apa lagi yang akan diciptakan oleh X-Win. Dan ini dia itemnya. Yes, dan dari itemnya kita bisa melihat bahwa dengan adanya Endless Battle dan juga War X dan juga adanya Blade of Despair dari Vimornov, sebenarnya udah oke untuk one field situation. Tapi kalau untuk ke arah team fight-nya ya, oke, walaupun udah level 13, udah 12 kali hit dari Shadow Kill, tetap itu masih belum cukup. Apalagi dengan banyaknya hero-hero tebal dari Kings, dari Esmeralda, Fovius dan juga ada Jowhead. Iya, dan kali ini langsung disamakan 4 turret dikantongi juga dari kedua tim. Dan Onyx harusnya mereka masih bisa nahan silotnya di area bawah, di area tengah. Dan ini X-Win yang bakal jadi garda depan tentunya yang nahanin semua damage yang dimiliki kali ini. Mulai buka lagi dengan Tyrant defense, tapi Newt masih bisa bertahan, masih punya Purify. Dan bahkan kali ini Gemini mulai maju ke area depan. Sudah ada Shadow Kill juga yang dibuka. Selo bakal menjadi target pertama dan bahkan Gemini yang akan kutukarkan. Enggak, ternyata Gemini masih survive. Tapi ternyata K-Dot masih bisa melahap dengan satu buah Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Newt yang loncat ke area depan kali ini, tapi X-Win-nya lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 dan bahkan 2 pemain yang terkena stun. Tapi Newt masih bisa ditahan oleh Maipan, Pak Bulu. Bagus banget tadi Maipannya, malah membalikkan keadaan. Tapi untungnya kali ini masih dibalaskan lagi oleh Kings. Tyrant Revenge-nya pergi ke arah yang lain. Sebuah prediksi yang begitu baik, di mana tadi dia menyangka 2 player ini akan maju untuk mengejar Hayabusa, lalu dihalau oleh dirinya. Itulah Romer. Gila, itu X-Win. Dia kalkulasi pokoknya Vimornov gak boleh sampai tumbang. Kalau Vimornov tumbang, ini Kings bisa aja mereka push straight sampai ke area base. Karena X-Win gak bisa ngedefense sendirian. Ini anggapannya kayak prioritas di atas segalanya gak sih? Bodoh. Premier tadi seperti kata Pak Pulung. Premier? Iya. Tiket? Di atas priority itu. Itu di atas priority. Oh gitu. Oh, kata Pak Pulung tadi. Pak Pulung sabar. Iya, Jangan sabar. marah-marah. Iya, kan kata-kata Pak Pulung sendiri tadi. Kalau kita bandingin nih, Shogun sama Gemini nih, Choji. Yes, perbandingannya bisa dilihat dari KDA-nya. Oke, berbeda dengan sangat sedikit, tapi yang lumayan berbeda adalah damage turret per menitnya ya, yang dimana dari Shogun itu juga udah lumayan besar dengan 6.000 poin. Dan kita bisa melihat bahwa memang permainan dari Gemini melawan Shogun, kalau misalkan dilihat dari arah early-nya tadi, dari sisi XP lane, Kings kalah. Dari Shogunnya kalah. Dan bahkan gak cuma dari Shogunnya aja, dari arah Newt-nya pun kalah. Karena kalau dari Newt itu memang udah kesalahan teori sih. Karena kenapa? Marksman melawan fighter. Kalau di arah early udah jelas bakal menang Marksman. Karena kenapa? Basic attack-nya range. Dibandingkan dengan Newt yang menggunakan melee attack. Sementara kalau misalkan di arah top lane tadi, sebenarnya lebih ke arah mekanik yang dimana dengan adanya top lane dan juga bottom lane dari Kings yang hancur, membuat Onyx Esports pun akan enak banget untuk nge-push ke arah mid lane. Oke, Konshel tadi diaktifin. Unstable Force-nya nabrak ke bagian belakang. Ada ejector juga, tapi Vimornov sempat untuk langsung mengeluarkan juga karena Shadow Kill-nya. Walaupun damage cukup terbagi, tapi mereka masih cukup tahan juga. Dan sekarang shutdown pun berhasil didapatkan. Bahkan ada 1 orang, 2 orang. Namun pertempuran yang terus terpisah. Triple kill looking for Minak, tapi shutdown pun tercipta. Dengan adanya Popolenkupa berhasil langsung diamankan. Untuk Newt-nya seorang diri, apa yang bisa dia lakukan? Akan dia lompat lagi, tapi Vimornov pergi ke arah yang lain. Untungnya Demonic Force-nya masih belum ke trigger.
Iya, tapi ternyata bukan Lord yang dituju. Mereka mau clear dulu area midnya. Mungkin baru ke arah Lord ya. Karena Kings masih punya waktu yang banyak sih sebenarnya untuk respawn dan bahkan mungkin reset lagi. Tapi kali ini Onyx mereka lebih mengambil keputusan yang lebih bijak tentunya. Langsung mengarah ke area Lord tentunya di menit yang ke-15 kali ini. Daripada bisa dibalikin keadaan sama Kings. Mereka mau lebih bermain aman Pak Pulung. Itu boleh-boleh tadi ya. Kepisah warnya Bu. Iya, pokoknya Vimorov tuh cuma pikirnya Selo, dan Makeidot. Udah 2 itu doang. Sisanya Gemini yang nahan, Moon-nya juga yang nahan. Yep. Karena mereka sebenarnya udah punya damage yang cukup sih dari Moon sendiri. Udah ada Windtalker juga, attack speed-nya bakal lebih cepat lagi. Kupanya ngegigitin base-nya, turretnya bakal lebih cepat, lebih kenceng lagi nih Pak Pulung. Oke, tapi Purple Buff masih sempat diamankan. Selo harus lebih baik lagi positioningnya. Mungkin ya bisa juga memasang item defense karena berkali-kali kenanya ya sama Vimornov terus-terusan. Gitu. Capek ya Pak ya? Capek Bu. Ini nahan deh. Dari tadi Vimor tuh sebenarnya pakai poke dulu aja sampai Maipannya udah damage-nya gede ya udah baru dia masuk udah bener-bener masuk ke rada depan langsung all out. Iya. Bu boleh gocekannya ya. Oke. Nah loh, ini dia Black Dragon Form-nya akan landing ke arah mana? Ada Lord di bagian tengah. Vimorna belum, X-Win-nya mulai masuk ke bagian depan. Tapi Maipan tidak sempat melakukan Rock Wave, malah dirinya langsung menghilang. Dan juga untuk Gemini mulai mengamuk di bagian depan dengan Black Dragon Form yang memiliki ada Dragon Tail. Ada Furious Depth, Darah yang nambah terus bagian belakang. Shutdown pun tercipta. Ini waktunya mungkin untuk Kings bisa membalaskan kadang karena Gemini tertinggal seorang diri. Dan Gemini langsung dibalaskan begitu aja. Hilang sudah 3 player yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Ini kelihatan banget ketika Maipannya tumbang, mereka nggak punya magical damage yang bener-bener bisa mungkin anggapannya kayak nge-resource damage yang cukup buat King sendiri. Source damage utamanya sih sebenarnya kalau di arah inisiator ya datang dari Maipan. Oke, Gemini ada beberapa damage yang masuk gitu loh. Tapi nggak bakal sebesar Maipan, dimana burstnya itu bakal berasa banget di teman-teman Kings. Bener banget, dan bahkan kali ini lihat Kings mendapatkan momentum kembali. Dan bahkan Selo lebih berfokus terhadap turretnya terlebih dahulu. Tapi sepertinya dari Kings mereka nggak mau paksain team fightnya. Mereka mau nggak mau kayak kita balik dulu ya. Yuk, kita dulu, balik, kita reset. Mereka ngambilin objektif dari Purple Buff terlebih dahulu. Tapi terkena surprise dan bahkan kali ini Shogun mencoba untuk bertahan. Dan bahkan kali ini kita lihat dari X-Win yang mencoba untuk mengusir pergerakan dari Kings. Itu kalau nggak ada Winter tadi, Pak Pulung. Habis kayaknya Shogun. Habis tuh dia tuh. Oke. Selamat loh Shogunnya. Ya ampun, mana yang di hadapan dia tadi lengkap banget itu pemain dari Onyx. Semuanya emang pengen mau makan ke arah dia. Udah ada konsel diaktifin tapi Tyrant defense tadi nggak terlalu on point. Bahkan Gemini langsung balik arah, untung power steering naganya bisa dipakai. Langsung muter balik ya. Langsung muter balik. Oke, dan kali ini memasuki menit yang ke-17. Ini Kings memang terbiasa untuk main ke arah late game gak sih? Dan bersama Onyx kayak playstyle-nya juga udah mulai adaptasi nih sama Kings. Mereka kayak prioritasin jangan sampai junglernya yang ke pick off atau mungkin mid lanernya. Karena kalau misalnya antara Selo sama Kedot ke pick off, ini Kings bisa kalah team fight. Dan hal yang sebaliknya yang sama juga dilakukan sama Onyx di Papulung. Nih, Maipan sama Gemini-nya sih dia tadi juga bagus banget loh itu pergerakannya. Tapi barusan Maipannya hilang ya momennya ya. Iya, jadi nggak sempat rock wave, kelar tuh dia. Kalau Maipan hilang kayak tim fight-nya Onyx tuh susah gitu loh Pak Pulung. Bahkan Gemini juga tuh menjadi salah satu kunci loh. Kayak sisi mereka tuh nggak cukup dari X-Win dan juga Gemini doang. Waduh, berani juga nih sendirian tuh. Lihat kupanya udah gemuk. Kupanya udah gemuk dari kasih suplemen dan bahkan Shogun kayaknya di area depan. X-Win ya bakal coba untuk nahan. Masih punya immortality tentunya. Dan bahkan Tyrant Rage-nya kena 2 pemain tapi tidak ada follow up yang cukup cepat dari Onyx. Dan kali ini lihat Gemini-nya mencoba untuk paksain team fight-nya kah? Enggak, ternyata Moon yang keculik sama Shogun di area backline. Dan bahkan keculik balik kah? Kali ini Maipan masih bisa bertahan dengan 1 buah rock wave. Tapi ternyata lihat Kings masih mau paksain pokoknya. Mereka usir dulu pergerakan dari Onyx. Jangan sampai dikasih nyentuh ke area Lord. Karena Cello udah say hi sama Lordnya di menit yang ke-19 kali ini. Yap, Newt-nya juga belum ke-trigger nih sejauh ini nih. Belum ke-trigger banget. Oke, ada Quad Shadow. Itu dia barusan kita sebutin. Malah langsung akan menjadi hal yang nge-trigger dari Newt itu sendiri. Vimor drop-nya langsung dikejar habis-habisan. Bersembunyi dalam rumputan. Shadow kill-nya masih ada harusnya. Dan benar aja langsung dikeluarkan. Tapi harusnya dia akan keluar di area tersebut lagi. Namun di bagian belakang dengan ada Gemini. Dia siap untuk langsung landing. Dragon Tail, Furious Depth semua dikeluarkan. Selo-nya bisa dia selamat. Sedikit lagi happy tersisa. Ada immortalnya pecah, namun Gemini harusnya berbeda cerita dengan dirinya karena tidak ada immortal namun masih bisa selamat. Dilopatin, kelar sudah hidup Gemini. Dari Shogun yang benar-benar on point, langsung timingnya pas banget. Dia tahu ini Gemini
kerasnya bener-bener tebal banget di menit yang ke-20. Kayak itu Celo ya kalau nggak punya Immortal, Kelar udah. habis Pak. Pas banget tadi Pas momennya. banget. Furious Dapnya pas banget ngangkat. Padahal itu last hit loh. Iya. Last hit sebelum regen SP-nya nambah. Kesedot Celo itu juga tadi udah banyak. pakai, iya Celo juga udah pakai Thrashless tadi. Iya, udah kena class tapi sayang sekali masih masuk ke Furious Dive-nya seorang Yuzong dan sepertinya karena ada Lord nih Pak Pul. Iya. Yap, wih, mak ditabrak lagi tuh siapa itu yang jadi korban dan Hayabusa ternyata Cimomo. Oh no, ini bakal krusial banget tentunya buat Onyx kehilangan satu buah jungler. Ini bukanlah hal yang baik untuk Onyx dan bahkan lihat ini Celo masih mid and grid sama Lordnya dan bahkan ini bakal ditahan habis-habisan sama pemain-pemain dari Kings. Mereka nggak mau kasih momentum balik untuk Onyx. Yap. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Kings. Sebenarnya kalau misalkan lihat dari kondisi seperti ini, Kings memiliki banyak banget advantage sih untuk sekarang ya dibandingkan dengan Onyx karena balik lagi Celo pun sudah mulai berasa dari segi damage-nya, Newt pun juga sudah bisa mengcover dengan sangat-sangat baik, diikuti dengan combo dengan The Shogun. Tapi yang kurang dari teman-teman Kings adalah Bubu. Kenapa Choji bilang Bubu? Karena dari tadi kita masih belum lihat ejector yang game changing. Gak bisa, dia mau eject, Iya. X-Win-nya udah maju duluan. Yang benar-benar baru kelihatan banget beneficial itu tadi yang terakhir, yang dimana dia Unstoppable Force ke arah Hayabusanya. Hayabusa ya. Timornov itu udah benar kelihatan banget. Tapi kalau misalkan ada satu yang harus diambil, harusnya ngambil ke arah Moon. Susah sih menurut Iya, aku, problemnya karena memang susah. Cuman kalau udah Moon gak ada, udah ini bakal enak banget untuk zoningnya bagi teman-teman King. Sekarang udah gak ada yang gigit-gigit lagi di depan. lihat tuh X-Win-nya sampai assist 10 berarti kayak dia selalu on point untuk digocek. Ayo dong punya Shadow Kill. Shadow Kill dulu lah, tapi karena Shadow Kill-nya juga masih belum dia gunakan, masih sempat untuk kabur. Karena X-Win-nya langsung dilempar tapi pergi ke arah yang lain. Si Mornovnya masih menahan ke arah Shadow Kill dan sekarang udah langsung dikeluarkan begitu aja, damage-nya cukup terbagi. Tapi selama ada Gemini harusnya mereka bisa bertahan. Namun di saat match-nya ataupun di saat war-nya terbagi, ada wave minion yang bisa aja langsung memasuki ke arah base dari turretnya. Iya, menyisakan 3 pemain dari Onyx kali ini. Sebentar Super Minion juga udah mulai masuk ke area tengah. Base-nya tinggal setengah lagi. Vimornov terkena satu buah ejector dan juga ada Lele dan Kings. Mak membalikan keadaan dan membawa game yang ketiga menjadi game kemenangan untuk Kings Esports. Semuanya berubah di game kali ini di saat dua frontliner teman-teman dari Kings berhasil mendapatkan momentum mereka dengan sangat-sangat baik. Siapakah frontlinernya? Ya tentu saja dari Esmeralda dan juga Phoveus. Jauh head banyak banget Unstoppable Force yang tadi nyangkut sebenarnya ke arah Hayabusa dan ujung-ujungnya malah ketarik ke arah belakang. Tapi tidak masalah karena akhirnya pada ujung-ujungnya pada di arah mid to late game-nya keefektifan dari seorang Jauh itu tuh benar-benar kelihatan banget, dimana udah dapetin Hayabusa dan pergerakan dari Hayabusanya pun